Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Guts episode 1396-1400. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tanah leluhur Api Dao ini adalah tempat kelahiran burung vermilion Kaisar Selatan, yang juga dikenal sebagai wilayah terlarang di Kutub Selatan. Kinmu pernah ke sana sebelumnya dan ada 9 lapisan Api Dao surgawi di sana. Api itu sangat panas dan Api Dao dapat melelehkan apapun. Ketika mencapai lapisan surga ke-8, bahkan lentera milik Yue yang sangat terhormat tidak dapat menahannya dan akan dinyalakan oleh Api Dao. Api Dao di wilayah terlarang Kutub Selatan sangatlah kuat dan bahkan dapat mendistorsi ruang, melelehkan kehampaan dan memperpendek jarak di antara mereka. Lapisan pertama jalur api sudah dapat mengubah langit Kutub Selatan menjadi cincin yang sangat dekat. Lapisan kedua jalur api dapat mendistorsi langit dan bintang-bintang di Kutub Selatan dan mengubahnya menjadi cincin kedua. Lapisan ketiga mendistorsi dunia asal dan berbagai dunia surga, mengubahnya menjadi cincin ketiga. Di belakangnya ada Suandu, Yudu, Sinhole, Heavenly Court, dan 3 kutub lainnya. Kinmu tidak melihat fenomena aneh dari lapisan ke-9 api jalur karena api surgawi telah menyerap banyak kekuatan tanah leluhur api jalur. Namun, ketika dia memikirkan lapisan ke-9 api Dao, dia seharusnya bisa melihat tanah leluhur. Itu akan berubah menjadi lingkaran ke-9. Hanya dengan cara inilah sang pencipta era yang tak terlupakan dapat melintasi angkasa berbintang yang luas dan segera tiba di surga Kutub Selatan untuk memuja Kaisar Burung Vermilion Selatan. Hanya dengan cara inilah Kaisar Selatan Burung Vermilion dapat menjadi dewa kuno Kaisar Agung yang lahir dari pemujaan dan perlindungan sang pencipta tanah leluhur. Kekuatan tanah leluhur Api Dao sangatlah kuat. Karena Kaisar Burung Vermilion Selatan lahir dari pemujaan, ia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya, itulah sebabnya ia dikalahkan oleh api pemujaan surgawi. Sang penghormatan surgawi api menyerap kekuatan tanah leluhur Api Dao dan juga kekuatan Kaisar Burung Vermilion Selatan, mengubahnya menjadi kultivasi dan mana miliknya sendiri untuk memahami Dao Agung dari tanah leluhur Api Dao. Sekarang, kultivasinya begitu kaya sehingga dia telah mencapai puncak 10 orang suci surgawi. Jika Kaisar tertinggi tidak muncul dan awal yang absolut tidak muncul, tidak ada yang akan mampu melampauinya dalam hal mana. Dia tidak memiliki batasan Dao Agung Kaisar Burung Vermilion Selatan. Dia dapat mengolah seni absolut lainnya dan belajar melalui analogi untuk meningkatkan kultivasi dan pencapaiannya dalam Api Dao. Dan sekarang, pencapaiannya dalam Api Dao telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Ketika tanah leluhur Api Dao milik pemuja surgawi api itu terungkap, pedang surgawi Dao yang ke-35 milik Kaisar Pendiri, domain pedang alam giok yang jelas, bagaikan cincin cahaya pedang yang tergantung di luar 9 lapisan Api Dao, mencoba menerobos lapisan Api Dao. Pada tingkat kultivasinya, kemampuan ilahi musuh tidak dapat memasuki tubuhnya sama sekali. Jika dia ingin mendekat, dia harus menembus 9 lapisan Api Dao. Dan 9 Api Dao menjadi semakin ganas. Itu setara dengan melewati 9 domain Dao. Ketika Kaisar Ilahi Langsuan, Raja Dewa Leluhur, dan yang lainnya melihat serangan Dewa Surgawi Api Dao menyebar dan mendistorsi ruang, mereka tidak dapat menahan rasa dingin di hati mereka. Dewa Surgawi Api telah memperoleh terlalu banyak manfaat dari menyingkirkan Kaisar Selatan. Tanah leluhur Api Dao di zona terlarang Kutub Selatan mengandung kekuatan yang sangat kuat dan ganas. Itu telah memungkinkan kultivasi dan kekuatan Dharma Dewa Surgawi Api mencapai tingkat yang tak tertandingi. Kali ini, basis kultivasi Sang Dewa Api membentuk tanah leluhur Api Dao. Seolah-olah 9 lapisan domain ditumpuk bersama. Kekuatannya sangat kuat, dan dapat mengubah apapun. Bahkan Dao Surgawi Agung tampaknya dapat membakar dan meleleh. Awalnya, Dewa Api Surgawi dianggap sebagai eksistensi tingkat rendah di antara 10 Dewa Surgawi. Ia mampu bertahan sebagai Dewa Surgawi ke-10 selama 1.000.000 tahun, membuat orang merasa bahwa ia telah mengandalkan bimbingan Dewa Surgawi Hao. Tetapi sekarang, bahkan pendeta surgawi Hao tidak berani mengatakan bahwa ia dapat melampauinya dalam hal kekuatan Dharma. Jika aku membunuh ayah tua dan mewarisi kekuatan modal mistiknya dan mengubahnya menjadi domain Dao surgawi berlapis 49. Hati Dewa Leluhur Raja membara. Adipati surgawi adalah eksistensi yang lebih kuat dari Kaisar Selatan.
Makhluk suci yang lahir dari Dao Surgawi, jika dia membunuh Adipati Surgawi dan memurnikan kekuatan Adipati Surgawi serta tanah suci Dao Surgawi di ibu kota mistik, seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Pada saat itu, belum lagi Dewa Api, bahkan Dewa Hao hanya mampu membawakan sepatuku. Keinginan besarku dapat terwujud di tanganku. Dia tersenyum. Di sampingnya, Yang Mulia Hong memperhatikan senyum di wajahnya dan tersenyum, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak diketahui. Ada terlalu banyak batasan pada Adipati Surgawi. Aku bisa melompat keluar dari batasan dan menjadi bebas. Aku juga bisa mewarisi kekuatan Adipati Surgawi. Mulai sekarang, kekuatan Adipati Surgawi hanyalah sebagian dari kekuatanku. Ada ribuan Dao besar di dunia, dan aku juga bisa mencapai Dao. Sudut mata Hao dan Su berkedut sedikit. Mereka telah melihat Huo bergerak. Itu adalah pertempuran antara kaisar tertinggi dan Hao di kehampaan yang luas. Pada saat itu, Huo dan Su bergegas untuk membantu, tetapi mereka berdua terluka parah. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke kehampaan yang luas untuk memulihkan diri. Pada saat itu, kekuatan api pemujaan surgawi tidak sekuat sekarang. Api surgawi yang mulia menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Mata kiri Hao yang sangat kuat sedikit terangkat, dia tersenyum. Namun, semakin kuat dia, semakin banyak orang yang sangat kuat yang tidak berani menentangku. Posisiku akan lebih stabil. Adapun Kaisar Pendiri, dia membanggakan tingkat ke-35 dari alam Dao. Kedengarannya sangat kuat, tetapi hanya biasa saja. Namun, sudut mata selir Gaotian berkedut, dan ekspresinya serius. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan alam Dao tingkat 35, tetapi dia tahu betul bahwa kekuatan Kaisar Pendiri saat ini sudah dapat menandai Dao pedangnya di kekosongan 35. Domain pedang jadi rilem miliknya yang jernih tampak meledak dari pedang riang, tetapi sebenarnya menyerang dari kekosongan ke-35. Api surgawi yang mulia tampaknya telah mendistorsi pedang riang Kaisar Pendiri, tetapi pada kenyataannya, itu tidak merusak pedang Dao Kaisar Pendiri sedikit pun. Ini karena kultivasi Dewa Api Surgawi di alam Dao jauh lebih rendah daripada Kaisar Pendiri. Api Dao-nya tampaknya membakar kehampaan, tetapi belum menyentuh kekosongan ke-35. Sebelum aku menerima pemujaan dari Sang Pencipta kuno, aku masih jauh dari level Qin Ye saat ini. Permaisuri Citian mengerutkan kening. Dia memang orang nomor satu di alam Dao. Pemuja api surgawi dan Kaisar Pendiri adalah rival lama, dan mereka sangat akrab dengan kemampuan ilahi masing-masing. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka dalam serangan ini tanpa menahan apapun. Keduanya saling mengetahui kelicikan masing-masing, dan tidak ada gunanya saling menguji. Jika mereka mencoba menguji satu sama lain, lawan akan memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menghancurkan mereka dengan serangan yang menghancurkan. Pertarungan antara para dewa surgawi itu akan berlangsung lama atau berakhir dalam waktu singkat. Baik itu api Dao milik pemuja surgawi maupun pedang milik Kaisar Pendiri Qin Ye, keduanya mampu menghancurkan Dao serangan lawan dalam waktu yang sangat singkat. Ketika domain pedang alam kejernihan giok bertabrakan dengan tanah leluhur api Dao 9 lapis, kekuatan domain pedang surgawi 35 lapis sungguh sangat menakjubkan. Domain pedang alam giok bening itu langsung menembus lapisan pertama api Dao, lapisan kedua api Dao, dan lapisan ketiga api Dao. Pada saat berikutnya, ia memasuki lapisan ke-9 api Dao. Itulah kekuatan yang datang dari kekosongan ke-35. Domain pedang alam giok bening menyerang dari kekosongan ke-35. Ketika mencapai lapisan ke-9 Dao Fire, kekuatan domain pedang alam giok bening baru kemudian bertabrakan dengan lapisan ke-9 Dao Fire. Di Danau Giok, 4 kaisar, 4 penguasa surgawi, dan makhluk-makhluk tingkat raja lainnya yang membentuk istana surgawi kedua segera merasakan tekanan dari dua pemuja surgawi agung yang turun dari atas. Tekanan itu menyebabkan istana surgawi yang dibentuk oleh istana surgawi mereka sedikit tenggelam. Segera setelah itu, tekanan ini ditransmisikan ke istana surgawi pertama. Istana surgawi ini adalah istana surgawi yang memiliki 13.000 penguasa dari seluruh alam semesta. Para penguasa berbagai dunia langsung merasakan tekanan yang menimpa mereka. Tubuh mereka gemetar saat mereka mengaktifkan teknik kultivasi dan kemampuan ilahi mereka untuk menahan tekanan tersebut. Berdasarkan basis kultivasi dan kekuatan masing-masing, kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada seorang master surgawi. Namun, dengan kekuatan gabungan mereka, belum lagi kedua master surgawi itu tidak dapat menghancurkan mereka, bahkan jika semua master surgawi menyerang bersama-sama, mereka masih dapat menahan tekanan ini. Dao Agung yang dipahami Sang Kaisar Pendiri selangkah demi selangkah bertabrakan dengan Dao Agung yang diperoleh Sang Master Surgawi Api melalui pemurnian dan penguasaan. Ekspresi Master Surgawi Api berubah drastis. Domain pedang alam kejernihan giok telah tiba di depannya.
Dia menggenggam kedua tangannya dan roda api berputar. 9 lapis api dao lainnya meledak. Pada saat ini, domain pedang alam giok bening meluas dan menyelimutinya sepenuhnya. Master Langit Api melihat sekeliling dan melihat bahwa dia telah tiba di lapisan kehampaan ke-35. Dunia ini semurni batu giok, dan dao pedang terus mengalir. Tidak bagus. Ekspresinya berubah drastis, dan dia segera mengeluarkan metode kultivasi dan kemampuan ilahiyahnya hingga batas maksimal saat dia pergi. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang, dan seiring dengan kekuatan dahsyat dari Void ke-35, penindasan alam dao terhadap kekuatannya sendiri mencapai batasnya, menyebabkan api dao di sekitarnya mulai hancur. Dalam sekejap, tubuh Dewa Api Surgawi itu dipenuhi dengan ribuan lubang, dan api dao dalam tubuhnya menyembur keluar dari luka-lukanya. Di mata pemuja Surgawi Api, dia terjatuh ke dalam kehampaan ke-35, namun di mata orang lain, dia masih berada di Danau Giok, berdiri di pelataran surgawi kedua. Kaisar pendiri memegang pedangnya dan menerobos tanah leluhur api dao 9 lapisnya, dan cahaya pedang berputar dan menembus tubuhnya. Pedang yang riang itu sangat cepat, dan cahaya pedang menyebabkan ratusan luka di tubuhnya. Ini adalah kekuatan surga ke-35 alam dao. Niat membunuh melonjak di mata selir Qiang Tian. Saat itu, batas kaisar tertinggi adalah mencap kekosongan ke-35 dengan indera ilahinya. Namun, ia mengandalkan indera ilahinya yang kuat dan pemahamannya tentang alam dao. Kaisar tertinggi tidak seteliti kaisar pendiri. Jika aku mengizinkannya memasuki surga ke-36, indera keilahianku terhadap surga yang agung tidak akan dapat dibandingkan dengannya. Niat membunuh selir Qiang Tian tidak dapat lagi dikendalikan. Aku tidak bisa membiarkan Qin Ye hidup. Kalau tidak, saat dia mencapai surga ke-36, dia akan menghancurkan indera keilahianku dari surga yang agung dan menghancurkan buah daoku. Istana-istana surgawi muncul dari balik kepala sang dewa api dan berubah menjadi pengadilan surgawi agung. Dia akhirnya berhenti bersembunyi dan mengungkapkan semua istana surgawinya sekaligus, serta semua teknik pengadilan surgawinya yang hebat. Dia memiliki 33 istana surgawi, yang meningkatkan basis kultivasinya sekali lagi. Dalam hal mananya saat ini telah melampaui milik Hao, sang pemuja surgawi. Penghormatan surgawi Hao mengangkat alisnya. Kultivasimu juga tidak lambat. Kupikir kau telah menyembunyikan sebagian atau dua kekuatanmu, tetapi aku tidak menyangka kau akan menyembunyikan begitu banyak. Apa yang kau coba lakukan dengan menyembunyikan begitu banyak kekuatanmu? Meskipun Yang Mulia Huo kuat, dia masih belum ada di matanya. Kekuatan Yang Mulia Huo masih jauh dari puncaknya. Ketika para dewa lainnya melihat istana surgawi Huo, mereka semua mengangkat alis dan tersenyum. Kultivasi sang dewa api telah meningkat pesat, dan ia mampu menahan domain pedang surgawi ke-35 secara langsung. Namun, domain pedang alam giok yang jernih dari kaisar pendiri itu menaklukkan segalanya, dan luka pedang baru terus muncul di tubuhnya. Bahkan istana surgawinya yang agung pun diratakan oleh cahaya pedang yang datang entah dari mana. Dia berjalan di kehampaan ke-35 dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia secepat kilat dan dapat menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sekejap. Namun, kemanapun dia pergi, dia tidak dapat keluar dari wilayah pedang ini. Orang-orang sudah sulit memahami bahwa dia telah mencapai alam dao tingkat 35. Bahkan seorang yang sangat terhormat di surga seperti dia tidak dapat memahami kedalaman dan keagungannya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menempuh jarak puluhan juta mil. Namun, dao pedang tampaknya ada di mana-mana, menyebabkan dia terus-menerus menerima pukulan dan cedera. Namun, di mata yang lain, api surgawi terus-menerus terbang di tempat dan melepaskan segala macam kemampuan ilahi. Namun, dia tidak mampu menahan pedang kaisar pendiri yang riang dan luka-luka di tubuhnya terus bertambah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Permaisuri Qiang Tian akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Ia berdiri dan menerkam sang kaisar pendiri. Saat ia bergerak, Raja Dewa Leluhur, Kaisar Ilahi Langsuan, dan pemuja surgawi Void bergerak hampir bersamaan dan menyerang kaisar pendiri Qin Ye bersama-sama. Kaisar pendiri tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba auranya bergetar. Dengan desiran, 35 surga menyebar. Di langit di atas surga kedua Danau Giok, domain pedang surga kaisar tertinggi dan domain pedang surga cerah tertinggi menyebar satu demi satu. Dalam sekejap mata, domain pedang dari alam murni tertinggi tersebar, domain pedang alam kejernihan Giok. Surga pertama dari surga pertama pedang Dao. Kaisar pendiri berada jauh di atas surga ke-35. Dia hanya memiliki satu istana surga pedang. Namun, satu istana surga memiliki surga ke-35 dari alam Dao, yang menampilkan sistem kultivasi yang sama sekali berbeda dari sistem istana surga dan pengadilan surga.
Surga ke-35 bagaikan 35 istana surga. Namun, penataannya benar-benar berbeda. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi bakat dan pengetahuannya. 4 dewa agung surgawi menyerbu 35 surga pada saat yang sama. Bang, bang, bang. Mereka menerobos lapisan pertama domain pedang dan menerobos lapisan pertama domain pedang. Dari bawah ke atas, mereka menyerbu sampai ke surga ke-35. 4 dewa agung menerobos wilayah pedang dan turun ke wilayah pedang Jade Clarity Realm. Istana surgawi 4 dewa agung meletus, menekan 35 lapisan wilayah pedang. Lapisan pertama wilayah pedang menekan lapisan pertama surga. Kultivasi dan kekuatan mereka terlalu kuat. Meskipun Kaisar Pendiri memiliki beberapa prestasi, masih sulit baginya untuk menahan penindasan dari 4 pemuja surgawi. Kaisar tertinggi, Qin Mu berdiri dengan bersemangat dan mengepalkan tinjunya dengan gugup. Dia menyaksikan pemandangan ini dengan mata yang tak berkedip. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka dan dia bergumam, Kaisar tertinggi lainnya. Hati para dewata lainnya bergetar ketika mendengar hal itu. Penghormatan surgawi Yue terkekeh pelan dan tiba-tiba berdiri, dia melayang ke arah Kaisar Pendiri Qin Ye. Penghormatan surgawi Qin, aku sudah lumpuh saat kau lahir. Kau dan aku belum bergandengan tangan. Hari ini, kau bertarung melawan 5 penghormat surgawi yang agung. Mengapa kau dan aku, 2 master aliansi dari aliansi surga, tidak bergandengan tangan dan bertarung? Mari kita lihat bagaimana yang disebut 10 penghormat surgawi, para junior, dibandingkan dengan kemampuan 2 master aliansi kita. Dia menebas wilayah pedang Jade Clear Realm dan alunan musik sitar pun terdengar. Dalam sekejap, 5 orang suci surgawi, Huo Qiang, Su, Lang, dan Su, merasakan dunia berputar dan ruang tempat mereka berada menjadi tidak normal. Mereka berada jauh dan dekat dengan Kaisar Pendiri, waktu dan ruang yang berbeda. Penghormatan surgawi Yue melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan ruang di sekitar mereka berubah tak terduga. Selir Qing Tian adalah orang pertama yang tiba di depan Kaisar Pendiri. Kaisar Pendiri menggerakkan pedangnya dengan riang, dan selir Qing Tian merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia hanya memiliki 30 istana surgawi, tidak sebanyak yang dimiliki oleh penghormatan surgawi Huo. Tanpa tubuh seorang kaisar, akan sangat sulit baginya untuk menekan Kaisar Pendiri. Cici, bahasa Indonesia. Dalam sekejap, darah berceceran di sekujur tubuh selir Qing Tian, dan tubuhnya penuh dengan lubang. Di sisi lain, 4 dewa langit lainnya terbang dan menerobos lapisan ruang angkasa. Mereka mendekat dengan sangat cepat, dan dewa langit bulan merasa sulit untuk mengendalikan keempat dewa langit itu sepenuhnya. Dia buru-buru mengaktifkan sitar, dan suara sitar bergema. Setelah mengirim 3 dewa langit lainnya pergi, hanya Raja Leluhur Dewa yang tersisa. Dewa Leluhur Raja menggabungkan 49 harta karun dao surgawi dan memurnikan 1 harta karun sejati. Harta karun sejati itu terus berubah saat menyerang Kaisar Pendiri. Harta karun dao surgawi miliknya telah hancur dalam pertempuran dengan Raja Tai. Namun, dia telah menggunakan biji suci di istana leluhur untuk menempa harta karun dao surgawi lainnya. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat berikutnya, harta karun tertinggi dalam cahaya pedang itu hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang dan terbagi menjadi 49. Raja Dewa Leluhur pergi dengan luka-lukanya. Jari esensi ilahi. Kaisar Langsuan yang saleh tiba dan indera ketuhanannya berpadu dengan kibawaan untuk membentuk jari esensi ketuhanan. Jari itu berbenturan dengan pedang Kaisar Pendiri yang riang dan 2 kekuatan mengerikan meledak. Cahaya itu sangat menyilaukan dan menerangi seluruh istana surga. Kaisar Pendiri terhuyung mundur, dan pedang yang riang itu juga dipenuhi retakan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum, sungguh kuat. Di antara 10 orang terhormat surgawi, Langsuan, kemampuanmu adalah yang terkuat. Jurus pedangnya berubah, dan dia mengeksekusi pedang penghancur malapetaka Qin Mu. Dalam hal jalur pedang, dia adalah orang nomor 1, jadi tidak ada keraguan tentang itu. Namun, dalam hal keterampilan pedang Qin Mu adalah orang nomor 1. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan keterampilan pedang Qin Mu untuk melawan Kaisar Ilahi Langsuan, orang nomor 1 dari 10 orang suci surgawi. Itu juga merupakan bentuk penghormatan kepada Langsuan. Kaisar Dewa Langsuan melihat keajaiban pedang ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gugup. Dia menunjuknya lagi dan berteriak dengan tegas, jari vitalitas ilahi. Kamu hanya tahu jurus ini. Kaisar Pendiri curiga dan menghindari jari itu. Dengan ratusan luka di tubuhnya, Kaisar Dewa Langsuan mundur dengan berlumuran darah. Jari vitalitas ilahi. Saat dia mundur, sebuah jari melayang keluar. Kaisar Pendiri buru-buru menghindarinya,
Tetapi dia menyadari bahwa itu adalah tipuan Langsuan dan tidak benar-benar menggunakan jari vitalitas ilahi. Pada saat itu, Su, sang pemuja surgawi, telah menyerbu dari sisi lain. Kaisar pendiri mendengus. Langsuan, bahkan seorang pemuja surgawi yang agung pun tahu cara berbohong. Penghormatan surgawi Su tiba di depan kaisar pendiri dan tahu bahwa keadaan tidak baik. Dia segera mengayunkan cambuknya yang panjang dan mencoba mengirim kaisar pendiri ke Hades. Namun, ketika cambuk panjang itu mengenai tubuh kaisar pendiri, cambuk panjang itu patah inci demi inci. Sulit baginya untuk mendekat. Jika aku tidak menyingkirkan Dewa Langit Yue, akan sulit bagiku menyingkirkan kaisar pendiri. Pikirnya dalam hati. Tepat saat dia memikirkan hal ini, Gong Tianzun tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju Yue Tianzun. Kesadaran ilahinya yang tak tertandingi meledak, dan segala macam ilusi melonjak, menyelimuti Yue Tianzun. Qin Mu mengerutkan kening dan menghela nafas. Bagaimanapun, jalannya berbeda. Kesadaran keilahiannya meledak dan melesat menuju Gong Surgawi. Guru Langit Gong telah menyerang Guru Langit Yue dengan cara yang sama seperti Kaisar Langit Langsuan, Raja Dewa Leluhur, Guru Langit Api, Guru Langit Hao, Guru Langit Xiao, dan yang lainnya telah menyergap Guru Langit Yue dan Guru Langit Ling. Mereka telah menggunakan indera keilahian mereka untuk mengganggu Guru Langit Yue. Dao ruang milik Celestial Master Yue tidak terkalahkan. Indera keilahiannya adalah cara terbaik untuk mengganggu kekuatan keilahiannya. Kesadaran ilahi Yue yang sangat tinggi sedang kacau, jadi kendalinya atas seni ilahinya tidak begitu tepat. Bahkan, dia tidak bisa melepaskan kekuatan jalur ruang, yang akan memberi orang lain kesempatan untuk memanfaatkannya. Inilah alasannya mengapa Qin Mu harus menghentikan Gong penghormatan surgawi. Kesadaran ilahi yang mulia surgawi Gong sangat kuat, dan saat bertabrakan dengan Qin Mu, kesadaran ilahinya langsung jatuh ke dalam ilusi. Penghormatan surgawi Gong memiliki pencapaian yang tak tertandingi dalam ilusi kesadaran ilahi. Ketika Qin Mu pertama kali bertemu dengannya di Istana Leluhur, dia telah jatuh ke dalam ilusi kesadaran ilahinya. Bahkan ketika dia telah mengeksekusi batu primordial, dia tidak dapat melarikan diri darinya. Jalan kesadaran ilahi didahulukan. Tubuh Qin Mu masih berdiri di tempatnya, dan kesadaran ilahinya meledak dan berubah menjadi seni ilahi kesadaran ilahi. Jalan kesadaran ilahi dilalui terlebih dahulu, memasuki surga ke-16 seni ilahi. Kesadaran ilahinya melesat menembus udara dan lolos dari ilusi kesadaran ilahi Gong yang sangat agung. Gong yang sangat agung mengeluarkan seruan lembut, dan saat kesadaran ilahi mereka bertabrakan, mereka langsung berkomunikasi satu sama lain. Mereka berdua tahu niat masing-masing. Yang mulia Gong, apakah kau benar-benar akan bertindak? Yang muliamu, mungkin Anda memiliki prasangka dan berpikir bahwa saya sekutu Anda. Lagi pula, saya pernah menyelamatkan Anda sebelumnya. Namun, Anda lupa satu hal. Saya menyelamatkan Anda karena Anda pernah menyelamatkan saya sebelumnya. Saya hanya membalas kebaikan Anda. Setelah membalas kebaikan Anda dan saya tidak akan memiliki hubungan apapun lagi. Antara Anda dan saya, hanya ada kesepakatan yang tersisa. Kesadaran ilahi Guru Surgawi Gong sekali lagi menyerbu ke arah Guru Surgawi Yue. Qin Mu mengedarkan kesadaran ilahinya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya. Celestial Mastermu, apakah kamu benar-benar tidak memikirkannya? Kesadaran ilahi mereka berdua bertabrakan sekali lagi, kamu harus memikirkannya, kata Guru Surgawi Gong. Mengapa aku bisa berdiri di antara 10 Guru Surgawi dan tidak jatuh? Justru karena minatku sama dengan 10 orang suci surgawi, itulah sebabnya aku bergabung dengan mereka. Dan alasan mengapa mereka dapat menerimaku adalah karena aku setuju dengan sebagian besar dari apa yang telah mereka lakukan. Tubuh Qin Mu sedikit gemetar. Gong yang sangat terhormat itu segera merasakan cacat dalam kesadaran ilahinya dan menekannya, saya juga telah berpartisipasi dalam sebagian besar hal yang telah mereka lakukan. Termasuk hal-hal yang tidak ingin Anda lihat. Misalnya, pertempuran pengadilan surgawi Han Surgawi, pertempuran kekaisaran ilahi cahaya merah, pertempuran pengadilan surgawi kaisar tinggi, dan pertempuran pengadilan surgawi kaisar pendiri. Saya telah berpartisipasi dalam semuanya. Qin Mu akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia berdiri dan langsung menyerbu ke arah Yue, wilayah harta karun ilahinya pun meledak. Semua jalur, keterampilan, dan seni ilahi di dunia, dengan dao ruang angkasa Yue yang dimuliakan surgawi sebagai pendukungnya, dapat dikatakan sebagai jalur pendukung yang tak tertandingi. Mereka dapat meningkatkan kultivasi seseorang secara signifikan, memungkinkan kaisar pendiri untuk memiliki keunggulan dalam pertempuran 1 lawan 5. Kesadaran ilahi Qin Mu berfluktuasi dan bertabrakan dengan kesadaran ilahi Gong, namun, seni, jalur, dan keterampilan ilahi Yue sudah ketinggalan zaman, katanya dengan dingin. Di dunia saat ini,
dalam hal dukungan, tidak ada yang bisa mengalahkan wilayah harta karun ilahiku. Ketika harta karun ilahiku tersebar, itu sudah cukup bagi mereka untuk berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan dan bertarung melawan 10 orang suci surgawi. Namun, kultivasimu terlalu lemah. Tubuh Yang Mulia Surgawi Gong bergerak dan menghalangi jalannya. Yang Mulia Surgawimu, berhentilah. Kamu masih salah satu dari kami, dan kamu akan mendapatkan manfaat tanpa henti. Kecepatan mereka berdua sangat cepat. Langkah Dewa Qinmu menembus langit, dan ketika kecepatannya mencapai puncaknya, dia hampir bisa mengabaikan ruang. Namun, Gong yang sangat kuat, jadi tidak peduli seberapa cepat dia, sulit baginya untuk mencapai sisi Yue yang sangat kuat. Ketika mereka berdua melihat tubuh mereka akan bertabrakan, Yang Mulia Surgawi Yue tiba-tiba mengeluarkan jurus ilahi dan menjauh dari Kaisar. Pada saat berikutnya, Kaisar pendiri muncul di depan mereka berdua, dan pedang yang riang menyerang mereka pada saat yang sama. Dia tertawa keras dan berkata, 7 Yang Mulia Surgawi yang agung telah menyerang kita bersama-sama, dan bahkan Master Aliansi Agung, Yang Mulia Surgawimu, juga telah menyerang kita. Mereka benar-benar telah memberi kita muka. Ekspresi wajah Gong Tianzun berubah drastis, dan dia buru-buru menangkis pedang sang Kaisar pendiri. Di sisi lain, Qinmu menghunus pedangnya, dan pedang yang patah itu bertemu dengan pedang yang tidak peduli. Ding! Keduanya saling beradu ilmu pedang. Qinmu telah mematahkan ilmu pedang sang Kaisar pendiri, tetapi sulit baginya untuk melawan jalur pedang sang Kaisar pendiri. Pedang patah di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Keterampilan pedang yang hebat, apa yang kupelajari darimu tetap tidak bisa dibandingkan denganmu. Kaisar pendiri memaksa mereka berdua mundur dan menusukkan pedangnya kepada Yang Mulia Surgawi Yue. Tubuh Yang Mulia Surgawi Yue melayang dan mendarat di ujung pedang Yang Mulia Surgawi dengan sitar di tangannya. Yang muliamu, pemimpin aliansi surga, kau telah mengkhianati aliansi surga. Kaisar pendiri mengacungkan pedangnya, dan cahaya pedang menyala. Jalur pedang tercetak di kekosongan ke-35. Api, Hong, Su, Lang, Leluhur, Gong, Qiang, Yan, dan 8 pemuja surgawi lainnya bergegas mendekat, tetapi mereka luput. Kaisar pendiri dan Master Surgawi Yue, yang berdiri di atas pedang, telah menyerbu kekosongan ke-35, menghindari serangan mereka. Rambut putih Celestial Master Hong berkibar tertiup angin, dan tangannya yang besar menamparkan ke arah kehampaan ke-35. Punggung tangannya seperti punggung kura-kura, dan daging serta darahnya menonjol keluar. Daging serta darah di punggung tangannya benar-benar berubah menjadi segala macam pola misterius dan luar biasa, menembus lapisan demi lapisan kehampaan, langsung menuju Kaisar pendiri dan Celestial Master Yue, yang berada di kehampaan ke-35. Kekuatan serangan ini begitu dahsyat dan mengerikan sehingga tidak berkurang bahkan setelah menghancurkan lapisan kehampaan. Mata para pemuja surgawi lainnya berkedut saat melihatnya. Gong, Qiang, Yan, Huo, dan para dewa lainnya juga menyerang pada saat yang sama. Mereka langsung masuk ke kedalaman kehampaan melalui terowongan yang diciptakan oleh Dewa Hong dan melesat ke arah 2 orang di kehampaan ke-35. Betapa mengerikan kekuatan serangan dari 8 dewa, betapa sombongnya. Jika serangan mereka benar-benar dilakukan, kemungkinan besar Kaisar pendiri dan pemuja surgawi Yue pasti akan mati. Namun, ketika Kaisar pendiri menggunakan pedang daunnya untuk mencapai Void ke-35, kemampuan ilahi Yue yang sangat hebat meledak. Ia memetik senar sitar, dan sebuah pintu segera muncul di Void ke-35. Penghormatan surgawi Yue membuka pintu dan pergi. Kaisar pendiri juga memasuki pintu dan melihat kemampuan ilahi dari penghormatan surgawi yang melonjak melalui kekosongan ke-35. Dia tertawa dan berkata, penghormatan surgawimu, Master Ligamu, aku membuat keributan di pertemuan besarmu hari ini. Aku memotong wajahmu dengan pedangku, tetapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian 10 penghormatan surgawi dan Master Liga Aliansi Surga tidak dapat melakukan apapun terhadap kami, kan? Dia berbalik dan berjalan masuk ke pintu. Dia tertawa dan berkata, Aliansi Surgamu, aku bisa datang dan pergi sesukaku. Kamu memiliki 10 orang pemuja surgawi di bawahmu, tetapi mereka tidak berguna. Aku malu padamu. Selamat tinggal. Ledakan. Gelombang kejut seni ilahi yang kuat datang dari kedalaman kehampaan. Seni ilahi dari 8 pemuja surgawi meledak di sana, tetapi tidak mengenai apapun, menyebabkan kehampaan ke-35 bergetar terus-menerus. Wajah Qinmu berubah menjadi hijau saat dia melangkah maju beberapa langkah cepat. Lengan bajunya bergetar ke belakang dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan. Kaisar pendiri dan pemuja surgawi bulan telah menghilang tanpa jejak. Su, Hong, Huo, Yan,
dan para pemuja surgawi lainnya hendak mengejar mereka ketika pemuja surgawi yang luas mendengus dingin dan mengangkat telapak tangannya. Tidak perlu mengejar, jangan mengejar musuh. Qin Mu berkata dengan keras, Yang Mulia Surgawi, hari ini adalah hari besar bagi aliansi surgawi. Tidak perlu tawar-menawar dengan Qin Ni dan Yue Ni. Pertemuan itu lebih penting. Beberapa orang yang sangat dihormati di surga juga tahu bahwa seni ilahi yang dimiliki oleh Yang Mulia Yue sangat luas. Selama mereka melompat keluar dari pengepungan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Terlebih lagi, ada Kaisar Qin Ye dan Yang Mulia Surgawi Qin, jadi meskipun mereka berhasil menyusul, mereka tidak akan bisa melakukan apapun kepada mereka tanpa membentuk pengepungan. Beberapa orang dewata kembali dengan ekspresi tak yakin. Qin Mu mengangkat tangannya dan mengundang semua orang untuk duduk. Qin Ni dan Yue Ni memang seni ilahi yang luar biasa. Kali ini, kami memperlakukan mereka dengan sopan, tetapi mereka menyebabkan keributan di aliansi surgawi. Mereka benar-benar memiliki ambisi yang liar. Api yang sangat mulia, apakah lukamu serius? Api surgawi yang mulia memiliki ratusan luka pedang di tubuhnya, dan ketika dia mendengar itu, dia mendengus dingin. Qin Mu menghela napas. Saya juga terluka. Semuanya, itu karena saya, pemimpin aliansi, tidak kompeten sehingga tidak dapat melindungi semua orang, menyebabkan api surgawi juga terluka. Ia mengangkat tangan kanannya, dan ketika pedang yang patah itu diremukkan oleh kaisar pendiri, telapak tangannya juga ikut terguncang hingga meneteskan darah. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Tangan kanan Qin Mu gemetar, suaranya serak saat dia berkata, meskipun aku pendiri aliansi surgawi, kemampuanku lemah, jadi aku khawatir sulit bagiku untuk mengambil posisi master aliansi. Hari ini, Qin Ni dan Yue Ni telah menyerang, jadi aku tidak dapat melindungi aliansi surgawi dan bersedia mengundurkan diri dari posisi master aliansi. Dua aliran air mata mengalir di pipinya saat dia terisak pelan. Namun, suaranya terlalu rendah, jadi sulit bagi orang lain untuk mendengar apa yang dia katakan. Namun, jelas bahwa dia enggan melepaskan aliansi surga yang telah dia dirikan. Namun demi masa depan aliansi surga, dia tidak punya pilihan selain melepaskan posisi master aliansi. Setelah beberapa saat, Qin Mu membangkitkan semangatnya sekali lagi, aku akan melindungi Yang Mulia Surgawi Langit Luas dan mengambil alih posisi master aliansi. Yang Mulia Surgawi Langit Cerah sangat dihormati dan juga merupakan pendiri harta karun ilahi 5 elemen. Sebagai master aliansi surgawi, ia akan membasmi adipati surgawi di masa depan dan membalas dendam atas Yang Mulia Surgawi Kerajaan. Mewujudkan ambisi aliansi surgawi sudah dekat. Pandangannya sungguh-sungguh saat tertuju pada langit cerah nan suci. Sudut mata Tianzun yang sangat jernih berkedut saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, jabatan pemimpin aliansi tidak bergantung pada kekuatan bela diri, tetapi pada bakat, prestasi, dan reputasi. Aku lebih rendah dari Tianzun yang sangat jernih dalam ketiga aspek tersebut. Tianzun yang sangat jernih, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri dan menolakku. Qin Mu memasang ekspresi yang sulit, dia menatap api yang sangat suci. Yang paling suci adalah orang yang berintegritas. Yang paling suci adalah api yang sangat suci adalah pendiri alam makhluk surgawi. Dia memiliki 5 pasang makhluk surgawi dan jasa serta kebijaksanaan yang besar. Dia telah membimbing umat manusia dalam kegelapan berkali-kali, memusnahkan awan yang sangat suci, kaisar yang cemerlang, kaisar yang agung, bulan yang sangat suci, Ling yang sangat suci, dan para pemberontak lainnya. Meskipun yang paling suci adalah api yang sangat suci, dia tidak berpihak pada umat manusia. Karakternya yang mulia sangat mengagumkan. Jabatan Kepala Aliansi Surgawi. Mata Heavenly Venerate Fire tertutup rapat saat dia menahan amarahnya. Roda api di belakang kepalanya berputar saat dia berkata dengan suara serak, aku lebih rendah dari Heavenly Venerate Mu. Qin Mu menatap Dewa Hong dengan penuh semangat lagi. Pendeta Hong tersenyum. Pendetamu, tidak perlu menolak. Aku adalah orang suci agung dari ras iblis. Tanpa jasa, sulit bagiku untuk menduduki jabatan kepala suku. Qin Mu menatap Permaisuri Yan, yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, sebagai permaisuri yang mulia, tidaklah pantas bagiku untuk menunjukkan wajahku di depan umum. Yang muliamu sangat dihormati dan jabatan kepala suku memang pantas. Tidak perlu menolak. Tatapan mata Qin Mu menyapu wajah para pemuja surgawi lainnya. Raja Dewa Leluhur, Kaisar Ilahi Langsuan, dan selir King Tian menggelengkan kepala dan saling menolak. Semua orang mencintaiku. Qin Mu menghela napas kecewa dan meneteskan air mata lagi. Aku hanya bisa memaksakan diri untuk melakukannya dan untuk sementara mengambil posisi ketua aliansi. Jika suatu hari nanti semua orang merasa reputasi mereka lebih baik dariku, tidak perlu membunuhku. Katakan saja dan aku akan turun tahta dan menyerahkan jabatanku.
Dia melihat sekeliling, wajahnya serius, suaranya dalam. Baru saja, Yang Mulia Api Surgawi mengatakan bahwa Adipati Surgawi memiliki kejahatan besar, ingin menghancurkan Adipati Surgawi dan kini berhubungan. Maka acara besar pertama hari ini adalah untuk memulai perang salib melawan surga. Raja Dewa Leluhur, Anda menyusun kecaman terhadap Tuhan, kalender beberapa hari dosa Tuhan. Ketika Raja Dewa Leluhur mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia jelas telah menyerahkan surat perintah itu kepada Kinmu, jadi mengapa dia harus menyerahkannya lagi? Setelah bersekongkol melawan Dewa Api, orang ini masih ingin bersekongkol melawan aku. Raja Dewa Leluhur sangat marah, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia mengangkat kuasnya untuk menulis buku di tempat dan dengan cepat menulis surat permintaan untuk diserahkan kepada Kinmu. Kinmu melihatnya dan memuji, bakat sastranya luar biasa. Yang membuat semua orang yang hadir di surga menghela napas lega adalah Kinmu tidak membuat masalah lagi. Sebaliknya, dia membacakan dekrit penaklukan Adipati Surgawi yang disiapkan oleh Raja Dewa Leluhur. Kinmu juga takut jika ia membuat keributan lagi dengan melibatkan Yang Mulia Surgawi Qin dan Yang Mulia Surgawi Yue yang menyebabkan keributan di aliansi surgawi. Yang Mulia Surgawi Langit Luas dan yang lainnya tidak akan mampu menahan amarah dalam hati mereka dan langsung membunuhnya di tempat. 10 orang suci surgawi semuanya adalah orang-orang pintar dan dapat melihat bahwa Kaisar pendiri Qin Ye dan Kaisar Surgawi Yue datang atas perintah Kinmu. Jika tidak, bahkan jika pertemuan aliansi surgawi membuat seluruh dunia khawatir, itu tidak akan menyebar ke desa yang riang di sisi lain kehampaan dan membuat khawatir Kaisar pendiri Qin Ye. Lebih jauh lagi, Kaisar pendiri dan pemuja surgawi Yue datang pada waktu yang tepat dan bekerja sama erat dengan kata-kata Kinmu untuk merusak prestise 10 pemuja surgawi dan memenangkan hati orang-orang aliansi surgawi. Setiap gerakan dan jurus pedang memiliki tujuan. Jelas, hanya tikus tanah dari aliansi surga yang bisa memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi internal dari 10 pemuja surgawi aliansi surga dan arah hati orang-orang aliansi surga. Dan tikus tanah dari aliansi surga ini tentu saja hanya bisa menjadi master aliansi surga. Tidak apa-apa jika Kinmu mengambilnya sesuai keinginannya, tetapi jika dia tidak mengambilnya, maka 10 orang suci surgawi hanya dapat mengambilnya untuknya. Tentu saja, yang mereka ambil adalah nyawanya. Perang salib melawan Adipati Surgawi tentu saja merupakan masalah besar dan menimbulkan kegemparan. Namun, masalah ini telah diputuskan oleh 10 orang suci surgawi. Bahkan jika ada yang keberatan, anggota aliansi surgawi lainnya, termasuk leluhur Dao dan Brahma Agung, tidak memiliki hak untuk berbicara. Mereka hanya bisa mendengarkan. Dengan 10 orang suci surgawi yang memberi perintah, mereka hanya bisa melakukannya. Jika mereka berpikir ulang, konsekuensinya bisa dibayangkan. Kinmu lalu mengumumkan hal kedua, yaitu penambahan seorang pemuja surgawi baru. Pencipta istana surgawi Sikiluo adalah orang yang memiliki kebajikan dan prestise yang besar. Daunnya mendalam dan tak terduga, dan kebajikannya sempurna. Dia telah memasuki aliansi surgawi dan menjadi pemuja surgawi ke-11. Ketika dia mengatakan ini, terjadi kegemparan lagi. Ketika 5 orang besar dan 3 orang kekar Sikiluo naik ke panggung untuk menemui Kinmu, Dewa Langit yang Agung, dan senior lainnya di istana surgawi kedua, mereka malah mengundang lebih banyak kritik. Banyak orang di istana surgawi mengetahui nama kepala istana Sikiluo. Ia adalah seorang bandit yang suka menyanjung orang dan mengkritik mereka dengan kasar. Kultivasinya tidak diketahui, tetapi ia bersujud seperti bawang putih kepada orang-orang di atasnya. Ia bersikap keras kepada orang-orang di bawahnya, tetapi ia juga suka bersikap serakah dan meminta suap. Reputasinya buruk dan hina. Jika bukan karena kemampuannya, tidak ada orang lain yang akan mampu mempelajari senjata ilahi ciptaan secara menyeluruh, tetapi dia dapat mengendalikannya. Tidak ada yang akan melihatnya dengan baik. Dewa Surgawi ke-10 selalu menjadi Dewa Surgawi ke-10. Tidak pernah ada Dewa Surgawi baru. Bahkan jika ada, di mata semua orang, itu seharusnya adalah leluhur Dao dan Brahma Agung. Sikiluo, pria yang kasar dan tidak sopan ini, tidak akan pernah diberi kesempatan. Namun, Sikiluo telah menerima persetujuan dari pemuja surgawi ke-10 dan menjadi pemuja surgawi ke-11. Orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah jalan sanjungan. Sikiluo telah mengolah pengadilan surgawi agung. Dekrit Kaisar Surgawi juga dikirim ke Majelis Aliansi Surgawi pada waktu yang tepat, dan Sikiluo diberi gelar sebagai pemuja surgawi ke-11. Semua orang senang. Kinmu mengundang Sikiluo untuk duduk dan mengumumkan pembukaan istana leluhur dan bagian belakang istana leluhur, yang menyebabkan keributan di seluruh dunia. Masalah ini menyangkut kepentingan para penguasa semua dunia,
dan manfaat dari istana leluhur dan bagian belakang istana leluhur sangatlah besar. Mereka selalu dikendalikan oleh Yang Mulia Surgawi ke-10 dan Kinmu, jadi tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan bagian. Sekarang setelah Kinmu mengumumkan pembukaan bagian belakang pengadilan leluhur dan bagian belakang pengadilan leluhur, hati orang-orang secara alami berkumpul bersama, dan semua orang gembira. Membuka bagian belakang istana leluhur dan bagian belakang istana leluhur adalah satu hal yang sama dengan mendirikan dunia binatang, tetapi pemuja surgawimu telah membaginya menjadi dua hal untuk membeli hati orang-orang. Bocah ini bukan lagi seseorang yang dapat dengan mudah dikendalikan, semua pemuja surgawi saling memandang, mereka berpikir sendiri. Ketika Kinmu mengumumkan hal ini, hati orang-orang secara alami akan tertuju kepada Kinmu. Ini adalah hak istimewa dari ketua aliansi. Akan tetapi, meskipun Kinmu dapat memenangkan hati sebagian orang, kekuasaan dan posisinya dibangun atas kemampuan dan pengaruhnya. Tanpa mereka, semuanya hanya omong kosong. Para penguasa surga bukanlah orang bodoh, jadi mereka tidak akan bergabung dengan Kinmu hanya karena ini. Hati orang-orang tidak begitu berharga. Kinmu mengumumkan pembentukan dunia binatang dan mengundang Long Xiao untuk menjelaskan pengoperasian dunia binatang dan hubungan antara para pemanggil dan raksasa purba. Tentu saja ini adalah peristiwa besar yang menimbulkan kehebohan dan membuat para penguasa berbagai surga merasa gembira. Memanggil raksasa purba untuk bertempur pasti akan meningkatkan kemampuan para praktisi seni ilahi dan para dewa. Setelah kedua peristiwa besar ini diumumkan, dampak yang dibawa oleh perang salib melawan Adipati Surgawi akhirnya hilang. Setelah itu, Kinmu mengumumkan secara terbuka bahwa putra mahkota Mingya telah bergabung dengan Xie Wuqi dan mengkhianati istana surgawi. Tidak ada putra mahkota di istana surgawi hari ini, jadi Kaisar Surgawi telah menganugerahkan Yang Mulia Haotian sebagai putra mahkota. Peristiwa ini membuat semua orang saling berpandangan dengan cemas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Putra mahkota tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Surgawi adalah orang mulia yang mengendalikan kekuatan pengadilan surgawi dan membagi dunia. Surga setia kepadanya, dan ada banyak dewa di bawahnya. Di sisi lain, sang putra mahkota terkenal tetapi tidak memiliki kekuasaan. Statusnya lebih rendah daripada para pemuja surga, jadi ia harus tunduk kepada para pemuja surga seolah-olah ia sedang bertemu dengan Kaisar Surgawi. Fakta bahwa Yang Mulia Haotian adalah putra Kaisar Surgawi bukanlah rahasia di seluruh dunia. Namun, karena Yang Mulia Haotian bersedia menjadi putra mahkota, itu membuat orang-orang berpikir tentang alasan di baliknya. Setelah menyingkirkan Adipati Surgawi, aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum pemuja surgawi ke-10 menyerang Kaisar Surgawi. Seseorang melihat situasi ini, pikirnya, Yang Mulia ke-10 ingin menyingkirkan semua dewa kuno untuk selamanya dan merebut kekuasaan. Namun, yang membingungkan adalah bahwa Yang Mulia Kaisar Surgawi tidak dapat melihatnya. Mengapa dia masih menjadikan Yang Mulia Haotian sebagai putra mahkota? Mungkinkah kata-kata Yang Mulia Qin benar? Dulu ketika Kaisar pendiri membelah istana surgawi dengan pedangnya, dia pernah menantang Kaisar Surgawi dan mengejeknya karena menjadi boneka. Kaisar Surgawi sejati telah lama dibunuh oleh pemuja surgawi ke-10. Informasi yang terungkap ini membuat rambut orang berdiri tegak. Akan tetapi, kekuatan Dewa Surgawi ke-10 menjulang tinggi ke angkasa, namun dengan cepat dipadamkan. Sekarang, dari pembelotan putra mahkota Mingya ke surga yang maha agung menjadi putra mahkota surga yang maha agung, kemungkinan besar ada alasan untuk ini. Pengumuman Kinmu tentang keempat hal penting ini sangat spesifik tentang urutannya. Perang salib melawan Adipati Surgawi ditempatkan pertama, menyebabkan keterkejutan dan menunjukkan bahwa eksekusi pemujaan surgawi tidak ada hubungannya dengan dia. Pembukaan istana leluhur dan pendirian dunia binatang ditempatkan di tengah untuk membeli hati rakyat. Adapun putra mahkota, ia ditempatkan terakhir, menyebabkan para penguasa seluruh dunia merenung. Setelah pertemuan aliansi surga berakhir, masalah keempat akan menyebabkan para penguasa semua dunia mendiskusikannya untuk waktu yang lama. Itu akan menyebabkan posisi makhluk agung yang sangat dihormati di hati semua orang menurun drastis, dan itu juga akan menyebabkan reputasi 10 orang yang sangat dihormati jatuh. Terlebih lagi, begitu berita kematian Kaisar Surgawi menyebar, segala macam rumor akan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan citra 10 orang pemuja surgawi akan sangat berkurang. Ini adalah pertarungan untuk menyerang jantung. Jika urutan pengumuman 4 hal penting diubah sedikit, itu tidak akan memiliki efek seperti itu. Kinmu telah melalui pembaptisan 9 tingkatan penjara, sehingga hatinya murni dan kebijaksanaannya tercerahkan. Itulah sebabnya dia dapat membalikkan keadaan tanpa sengaja dan mengubah situasi hebat 10 orang suci surgawi menjadi tidak menguntungkan hanya dengan beberapa patah kata.
Hati Dao dan alam Dao tidak dianggap penting oleh para praktisi seni dewa dan dewa sejak zaman dahulu. Namun, di masa depan, semakin banyak orang yang menganggap hati Dao dan alam Dao penting. Ada pula yang dapat melihat lebih jauh, karena Kaisar Surgawi adalah boneka dan bukan Kaisar Surgawi yang sebenarnya. Dengan kemenangan 10 orang pemuja surgawi di tangan, siapakah yang akan menjadi Kaisar Surgawi ketika situasi keseluruhan ditetapkan di masa mendatang? Bagaimanapun juga, ada 11 orang pemuja surgawi, di masa mendatang, kita tidak hanya perlu berdiri di antara Kaisar Surgawi dan 10 orang pemuja surgawi, kita juga perlu berdiri di antara 10 orang pemuja surgawi. Jika kita berdiri di pihak yang salah, kita tidak akan pernah bisa pulih. Di masa depan, bahkan jika 10 dewa surgawi mengalahkan dewa-dewa kuno, dunia tidak akan damai. Sebaliknya, pertempuran akan semakin sengit dan sengit. Kita harus membuat persiapan sesegera mungkin. Pada pertemuan agung pengadilan surgawi, ekspresi 10 orang surgawi yang terhormat sehangat angin musim semi, tetapi hati mereka tidak tenang. Tanpa disadari, Qin Mu telah menjadi lawan yang sulit, dan lawan ini bahkan telah menyusup ke tengah-tengah mereka untuk memanggil mereka saudara dan membagi keuntungan mereka. Tetapi saat itu, Yang Mulia Surgawi Yun, yang bahkan lebih sulit dihadapi daripada dia, juga tewas di tangan kita. Yang Mulia Surgawi Mu saat ini bahkan tidak sebanding dengan Yang Mulia Surgawi Yun, jadi akan menjadi angan-angan jika dia ingin menjungkirbalikkan langit dengan satu tangan. 10 orang dewata itu mempunyai rencana sendiri-sendiri dalam hati mereka, memperhitungkan untung ruginya. Setelah pertemuan besar ini, semua dunia di surga dan 10.000 dunia akan melihat potensi reformasi perdamaian abadi dan reformasi kaisar pendiri. Mungkin akan ada lebih banyak orang yang mendambakan reformasi perdamaian abadi dan reformasi kaisar pendiri, mencoba menyerap hasil reformasi. Situasinya perlahan-lahan menjadi tidak terkendali. Mereka harus melarang keras surga lain untuk mengikuti perdamaian abadi dan mendirikan reformasi kaisar. Pada saat yang sama, mereka harus segera menyelinap ke dalam perdamaian abadi sehingga klon mereka dapat menyerap lebih banyak hasil reformasi untuk mempersiapkan masa depan dan merebut kekuasaan. Di masa mendatang, sekalipun momentum besar reformasi itu luar biasa dan tak terbendung, mereka tetap akan berada di puncak dunia dan puncak kekuasaan karena merekalah yang menguasai keadaan. Eternal Peace, sebuah tempat kecil, telah menjadi tempat yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Tapi tidak peduli bagaimana keadaan berubah di masa depan, itu tidak akan memengaruhi status kita. Kita akan tetap menjadi predator teratas di dunia ini. Setelah pertemuan besar aliansi surga berakhir, arus bawah melonjak. Membangun dunia binatang adalah masalah besar dan sulit untuk melakukannya dengan mudah. Dunia binatang perlu menyatukan bagian belakang berbagai dunia dan memindahkan binatang buas raksasa di belakang istana leluhur ke dunia binatang. Selain kebutuhan 10 orang yang terhormat dan Long Xiao untuk membuka segel di bagian belakang istana leluhur, mereka juga perlu membuka bagian belakang dunia yang disegel. Bagi pengadilan surgawi saat ini, tidaklah sulit untuk melakukan hal-hal ini. Bagian belakang istana leluhur dan berbagai dunia disegel oleh para dewa kuno dari era purba ketika Kaisar Surgawi pertama kali bergabung dengan mereka. Kekuatan istana surgawi telah jauh melampaui masa lalu. Namun, untuk mencapai langkah ini dan menyatukan bagian belakang setiap dunia menjadi alam binatang, hanya binatang purba yang dapat tinggal di sana. Mereka tidak dapat membiarkan ras lain masuk, dan mereka masih perlu mengembangkan seni penyegelan ilahi yang baru. Hal ini tidak sulit bagi 10 orang suci dan para wali di pengadilan surgawi. 10 orang suci menyerahkan masalah ini kepada leluhur Dao dan sekte Dao pengadilan surgawi. Qin Mu kemudian mempunyai waktu luang untuk duduk di rumah bangsawan surgawi Mu dan berkultivasi, memahami lebih banyak kegunaan dari alam tingkat 9 neraka. Dari waktu ke waktu, para penguasa surga akan datang berkunjung, tetapi mereka semua akan dihalangi oleh perintah Qin Mu. Dia tampak seperti sedang berkultivasi tanpa ada pesaing. Ketika Dewa ke-10 mendirikan dunia binatang, dia dikecualikan, tetapi Qin Mu tidak menganggapnya serius. Selama dia menguasai seni pemanggilan dewa, itu bukan masalah besar bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam pembangunan dunia binatang. Setengah tahun kemudian, Dewa ke-10 mendirikan dunia binatang. Long Xiao memimpin binatang purba ke dalam dunia binatang, dan Dewa pertama berhasil memanggil binatang purba pertama. Ketika binatang purba kembali ke dunia binatang, itu menyebabkan keributan di semua dunia di surga. Baru pada saat itulah Qin Mu keluar dari kediaman sang pujangga surgawi Mu. Dia melihat sekeliling dan melihat beberapa dewa di istana surgawi memanggil raksasa purba. Mereka menunggangi raksasa itu dengan gembira. Diskusi di jalanan semuanya tentang pemanggilan raksasa purba dan kekayaan istana leluhur. Sudah cukup banyak orang yang pindah ke istana leluhur,
bersiap untuk menetap di sana dan mengeksploitasi kekayaan istana leluhur. Bahkan beredar kabar bahwa Yang Mulia Kaisar Surgawi telah memanggil 10 orang bangsawan Surgawi untuk berdiskusi dan mempersiapkan pemindahan istana Surgawi ke istana leluhur. Qin Mu berjalan menuju istana Dewa Langsuan milik Kaisar Dewa Langsuan, dan seekor binatang besar lainnya turun dari langit. Seorang dewa muda sangat gembira dan bersorak tanpa henti. Dialah yang seharusnya memanggil binatang besar purba itu. Long Xiao, jangan mengecewakanku, atau saat kau bertemu dengan saudaraku di masa depan, itu akan benar-benar menjadi tanggal kematianmu. Tatapan mata Qin Mu berkedip, dan dia datang ke istana Dewa Langsuan. Kaisar Dewa Langsuan keluar untuk menyambutnya, dan mereka berdua duduk di aula Ling Xiao. Qin Mu menyatakan tujuannya datang dan berkata, saya ingin meminjam platform Jade Lake Jade milik istana leluhur Kaisar Dewa. Tatapan mata Kaisar Dewa Langsuan berkedip, dan dia memegang cangkir tehnya. Dia melirik ekspresi wajah Qin Mu dan tidak melepaskan perubahan apapun dalam ekspresinya saat dia menyesap tehnya. Dia tersenyum dan berkata, Yang Muliamu, kamu adalah orang yang akan menusukkan jarummu di setiap celah. Bahkan sedikit saja bau amis akan membuatmu bergegas. Pasti ada alasan mengapa kamu ingin meminjam danau Gyokku. Manfaat apa yang aku dapatkan? Qin Mu tersenyum. Gunung hitam besarku juga akan membuatmu memahaminya selama beberapa hari. Bagaimana dengan manfaat ini? Kaisar Ilahi Langsuan tertawa keras dan meletakkan cangkir tehnya. Dia berkata dengan santai, gunung dan sungaimu yang malang dipenuhi orang-orang yang tidak patuh, jadi untuk apa aku pergi ke tempatmu? Yang Muliamu, aku tidak akan menggertakmu. Aku sedang mempelajari reformasi di kedamaian abadimu, jadi ada banyak masalah sulit dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang tidak dapat kupecahkan. Sayang sekali aku tidak dapat menemukan Jiang Baigui atau Kaisar Yanfeng untuk membantuku menyelesaikannya. Kamu adalah Yang Muliamu, pahlawan terakhir dari 3 pahlawan reformasi perdamaian abadi, jadi kamu dapat menjelaskannya kepadaku secara pribadi. Qin Mu memiliki ekspresi yang sulit, meskipun aku salah satu dari 3 pahlawan perdamaian abadi, aku sudah ketinggalan zaman selama bertahun-tahun. Jika kamu ingin belajar yang terbaik, aku akan merekomendasikan seorang guru kepadamu. Namanya Su Senghua dan dia akan mengajarimu. Su Senghua berada di pohon hitam besar di istana leluhur. Kaisar Ilahi Langsuan mencibir. Jangan coba-coba membodohiku dengan orang-orang yang tidak senonoh. Ajari dia sendiri, atau jangan pernah berpikir untuk melangkah ke danau Gyokku. Su Senghua bukan 3 atau 4. Qin Mu tertegun dan baru pulih setelah beberapa saat. Dia tersenyum dan berkata, meskipun kultivasi dan kemampuan Su Senghua lebih rendah dariku, dialah yang paling memahami reformasi perdamaian abadi. Bahkan aku sedikit lebih rendah darinya. Aku jamin dia akan mengajarimu dan dia pasti akan membuatmu mengerti semuanya dalam waktu singkat. Yang terbaik darinya adalah menjadi inklusif dan berkembang. Kaisar Ilahi Langsuan menggelengkan kepalanya. Jika kultivasinya lebih rendah darimu, itu berarti dia belum memahami reformasi perdamaian abadi. Yang Muliamu, aku tahu kau selalu jahat dan licik, jadi kau dan aku tidak perlu punya rencana kecil seperti ini. Qin Mu tidak berdaya dan hanya bisa berkata, jika kamu tidak keberatan dengan kekasaranku, aku bisa mengajarimu. Tatapan Kaisar Ilahi Langsuan berkedip. Kamu juga tahu bahwa cakrawala orang-orang suci surgawi itu luar biasa. Jika kamu berani salah menafsirkannya, kesepakatan antara kita akan dibatalkan. Vitalitas ilahiku tak terkalahkan dengan 1 jari. Aku hanya perlu meninggalkan seni ilahi di Danau Giok Istana Leluhur, dan jika kamu berani menerobos masuk, aku akan membunuhmu. Qin Mu tersenyum. Jangan khawatir, meskipun aku sering disalahpahami oleh orang lain, aku tetap orang baik dalam hatiku. Langsuan tertawa dan mengangkat cangkir tehnya. Qin Mu juga mengangkat cangkir tehnya, dan mereka berdua menghabiskannya dalam 1 tegukan. Qin Mu berdiri dan berkata, kalau begitu, mari kita berangkat ke Istana Leluhur sekarang. Kaisar Dewa, kita akan berkomunikasi perlahan di jalan. Kaisar Langit Langsuan tersenyum. Aku punya sejumlah kapal yang akan menuju Istana Leluhur, jadi kita akan bepergian bersama dalam perjalanan ini. Hati Qin Mu sedikit tergerak. Penghormatan surgawi ke-10 sudah mulai mengangkut para dewa dan setan ke Istana Leluhur. Sekarang, situasi Istana Leluhur sudah bagus. Tidak ada lagi binatang buas yang jahat, dan tidak ada kaisar tertinggi yang dapat mengendalikan binatang buas kekosongan. Tidak ada pula raksasa purba di belakang Istana Leluhur, jadi semuanya damai. Sudah saatnya memindahkan orang-orang ke Istana Leluhur. Kaisar Ilahi Langsuan tidak menyembunyikannya darinya. Sekarang, selain kekuatan Yang Mulia Xiao yang belum bergerak, Yang Mulia lainnya telah memindahkan orang-orang ke Istana Leluhur.
Selain itu, istana surgawi akan bermigrasi ke sana cepat atau lambat. Apakah yang muliamu tidak punya pikiran? Kinmu memang tergoda. Istana leluhur dipenuhi dengan harta karun dan gunung-gunung suci. Itu adalah tempat yang harus diperjuangkan agar bisa berjuang demi dunia. Dengan mengendalikan istana leluhur, dia bisa mengendalikan dunia. Meskipun kekuatan Eternal Peace saat ini lemah, kekuatan itu pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Jika dia tidak memasuki istana leluhur, dia akan memotong masa depannya sendiri. Namun, ada juga bahaya besar yang tersembunyi di istana leluhur. Itu bahkan lebih berbahaya daripada 10 orang suci surgawi. Makhluk hidup yang mati di sana, tidak peduli apa ras atau tingkat kultivasinya, akan menjadi korban para monster tua di era sebelumnya dan mempercepat proses invasi mereka. Dari situasi saat ini, kedamaian istana leluhur tidak dapat dipertahankan lama-lama. Tatapannya berkedip, kedamaian sementara dapat dipertahankan, tetapi di masa depan, ketika 10 pemuja surgawi menyingkirkan Adipati Surgawi, Pangeran Bumi, dan dewa-dewa kuno lainnya, mereka pasti akan bergerak satu sama lain dan memperjuangkan ortodoksi surga dan bumi. Pada saat itu, aku khawatir istana leluhur juga harus membunuh sampai sungai darah mengalir. Tidak dapat dielakkan bagi kekuatan 10 dewa agung untuk memasuki istana leluhur, dan juga tidak dapat dielakkan bagi istana surgawi untuk memasuki istana leluhur. Karena itu masalahnya, kedamaian abadi juga harus memasuki istana leluhur. Jika kita kehilangan kesempatan, kita mungkin kehilangan segalanya. Kedamaian abadi tidak boleh kehilangan kesempatan apapun. Dia merenung sejenak. Sekarang setelah 10 orang bangsawan surgawi pindah ke istana leluhur, kekuatan istana leluhur pasti dalam keadaan kacau. Masing-masing dari mereka akan merebut tanah harta karun dan tempat di mana mereka bisa beristirahat dan berkembang. Jika perdamaian abadi ingin pergi, mereka harus pergi lebih awal. Dia merenung sejenak lalu menulis sepucuk surat di tangannya, memerintahkan seseorang untuk mengirimkannya ke kedamaian abadi dan memberikannya kepada Ling Yuxiu. Setelah lebih dari sebulan, Kaisar Lang Xuan menyiapkan sebuah kapal. Armada itu terdiri dari beberapa ratus kapal, dan setiap kapal seperti daratan yang mengapung. Bahkan ada bangunan di kapal yang dapat menampung ratusan ribu orang. Lebih jauh lagi, ada ekosistem lengkap di kapal yang dapat dibudidayakan. Bahkan ada dewa yang menciptakan matahari dan bulan. Matahari akan terbit dan bulan akan terbenam, berputar mengelilingi kapal. Kapal seperti itu dapat menampung ratusan ribu orang yang melayang di alam semesta selama ribuan tahun, dan bahkan dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Armada seperti itu dapat menampung 150 juta orang, dan itu cukup untuk mendukung migrasi semua orang di surga. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk memuji kekayaan sang dewa. Jumlah emas dewa dan material dewa yang digunakan untuk membangun armada seperti itu tidak terhitung banyaknya, dan bahkan surga biasa tidak dapat mendukung armada seperti itu. Kaisar Ilahi Lang Xuan melihat ekspresinya dan tersenyum. Yang muliamu, kamu masih muda dan punya kesempatan, jadi tidak perlu iri pada kami. Benar, berapa banyak orang yang akan dikirim oleh Eternal Peace ke istana leluhur? Kinmu merenungkannya sejenak dan berkata, saya telah memerintahkan orang-orang untuk memberitahu Kaisar Yanxiu agar mempersiapkan penduduk. Semakin banyak, semakin baik. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang telah dia persiapkan. Kaisar Ilahi Lang Xuan tersenyum. Meskipun kedamaian abadi itu kaya dan memiliki sumber daya keuangan yang cukup, keterampilan untuk membangun kapal bermenara seperti itu masih belum cukup. Di dunia saat ini, kapal-kapal terbaik selain Bahtera Nirvana milik para pengkhianat desa yang riang adalah kapal-kapal besar milik istana surgawi. Hanya ada 2 Bahtera Nirvana. Dengan sumber daya keuangan Kaisar pendiri, kedua Bahtera Nirvana telah sepenuhnya menghabiskan fondasi istana surgawi. Namun, ada banyak sekali kapal bermenara seperti istana surgawi. Kinmu tahu bahwa dia sedang pamer, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun, perdamaian abadi bahkan tidak dapat membangun kapal sebesar itu. Pada saat itu, para tamu dari perdamaian abadi bergegas datang untuk menemui Kinmu. Pendeta suci datang melapor dengan ekspresi aneh. Pendatang baru itu adalah pria berwajah hitam dengan banyak wajah dan tangan. Kaisar Dewa Lang Xuan melirik Kinmu dan tersenyum. Undang utusan perdamaian abadi ke sini. Hati Kinmu tergerak sedikit, dan dia langsung tahu siapa orang itu. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Dutian dengan 4 wajah dan 8 lengan memegang botol giok kecil di satu tangan dan bergegas mendekat. Lengan lainnya menyambut Kinmu dan Kaisar Dewa Lang Xuan. Salah satu wajahnya berkata, rakyat jelata Dutian, damai abadi, memberi hormat kepada Kaisar Dewa Lang Xuan. Wajahnya yang lain kemudian berkata kepada Kinmu, Dutian memberi hormat kepada pemimpin sekte. Pemimpin sekte,
Kaisar memintaku untuk membawa orang-orang yang damai abadi untuk mengikuti pemimpin sekte ke istana leluhur. Dia mempunyai total 4 wajah, dan bila dia melihat ke segala arah, dia dapat berbicara kepada orang yang berbeda pada saat yang sama tanpa gangguan apapun. Qin Mu tersenyum. Yang mulia memang pintar mengirimmu ke sini. Kaisar ilahi, orang-orangku sudah ada di sini, jadi kita bisa berangkat sekarang. Kaisar ilahi Langsuan mengamati Raja Iblis Dutian dan tersenyum. Kedamaian abadi ingin memindahkan seseorang. Dan itu bahkan Dewa Iblis. Qin Mu mengambil botol giok dari tangan Dutian dan tersenyum. Perdamaian abadi tidak memiliki kapal sebesar itu, jadi kita hanya bisa menempatkan orang-orang yang ingin bermigrasi di dalam botol ini. Botol ini tidak sekaya Kaisar Dewa. Kaisar ilahi Langsuan tertawa terbahak-bahak dan menaiki kapal bersamanya. Raja Iblis Dutian berdiri di belakang Qin Mu dan melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Yang mulia, meskipun kapal besar pengadilan surga sangat besar, mungkin tidak nyaman untuk bergerak, bukan? Kapal sebesar itu tidak dapat memasuki jembatan migrasi saling energi roh." Kaisar ilahi Langsuan meliriknya, "Kau memang punya sedikit pengetahuan. Tapi kau telah meremehkan kekayaan pengadilan surga. Kali ini, pengadilan surga bermaksud untuk bermigrasi ke pengadilan leluhur secara keseluruhan. Jika pengadilan surga terbang ke pengadilan leluhur sendiri, Tuhan tahu berapa banyak dewa dan iblis yang akan mati karena kelelahan di sepanjang jalan. Oleh karena itu, gerbang dao pengadilan surgawi telah ke pengadilan leluhur selama beberapa hari terakhir untuk merancang dan membangun jembatan relokasi psionik baru di pengadilan leluhur. Ini jembatan besar. Dia tidak dapat menahan rasa bangganya. Jembatan ini membutuhkan 11 jembatan relokasi psionik, katanya dengan santai. Ke-11 orang suci surgawiku masing-masing akan menyumbangkan uang untuk membangun satu jembatan. Jembatanku akan segera selesai di sungai surgawi di luar gerbang surgawi selatan. Kapal-kapal itu perlahan berlayar dan menuju keluar dari gerbang Salt Heaven. Tidak lama setelah armada itu berlayar, mereka melihat banyak sekali pengrajin surgawi dan dewa-dewa yang sibuk. Si Qiluo, yang menciptakan istana surgawi, secara pribadi mengawasi operasi tersebut. Di atas sungai surgawi, berdiri tegak sebuah altar pengorbanan yang tak tertandingi besarnya. Dasar altar pengorbanan berbentuk emas ini sebenarnya menempati seluruh sungai surgawi. Bagian tersempit dari sungai surgawi berada dalam kedamaian abadi. Sungai itu disebut sungai yang bergelombang, tetapi lebarnya juga 800 mil. Ketika mencapai sungai surgawi di depan pelataran surgawi, lebar sungai surgawi itu bahkan lebih mencengangkan. Lebarnya 10.000 mil, dan ombaknya yang hijau seperti laut. Altar ini adalah dasar jembatan pertukaran energi spiritual. Altar ini sangat besar sehingga bisa dikatakan sangat megah dan agung. Qin Mu juga ketakutan saat melihatnya. 8 bulan telah berlalu sejak pengadilan surgawi memutuskan untuk membuka pengadilan leluhur, dan istana surgawi, pencipta pengadilan surgawi, benar-benar telah membangun bangunan megah seperti itu dalam waktu yang singkat. Jembatan pergeseran saling energi roh telah dirancang oleh Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam, jadi dia mengetahui semua data jembatan dengan sangat baik. Perubahan sekecil apapun pada data akan memengaruhi keseluruhan data. Mengubah satu data saja akan memerlukan perubahan semua data dan penghitungan ulang. Pencipta istana surgawi telah memperbesar jembatan pergeseran energi roh sebanyak 1000 kali lipat. Hanya mengubah data saja merupakan proyek yang sangat besar, dan mereka benar-benar dapat menghitungnya dalam waktu yang singkat dan bahkan membuatnya. Fondasi pengadilan surgawi, sungguh tak terduga. Armada Kaisar Ilahi Langsuan berlayar ke jembatan psionik besar tepat saat pemuja surgawi ke-11, jembatan Si Kilaotong, akan segera tiba. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di altar, dan seluruh altar emas tampak hidup, lapisan demi lapisan bangunan mulai berputar ke arah yang berbeda. Rune yang tak terhitung jumlahnya di permukaan altar dan di dalam altar diaktifkan. Sungguh menakjubkan. Di sekeliling altar tersebut juga tampak para dewa dan setan yang tengah mengaktifkan kemampuan keilahian dan seni dao mereka untuk mengambil air dari sungai surgawi guna mendinginkan bangunan raksasa tersebut. Altar yang dibuat oleh istana surgawi sang pencipta terlalu besar. Saat Rune sedang bekerja, panasnya akan sulit dihilangkan. Oleh karena itu, sungai surgawi harus digunakan untuk mendinginkan agar tidak membakar altar yang telah dibangun dengan susah payah ini. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang keras, pilar cahaya yang sangat terang melesat ke langit dari atas altar emas. Pilar cahaya itu sangat tebal, menembus kehampaan, menembus langit berbintang, dan menghilang tanpa jejak. Ledakan. Getaran dahsyat lainnya datang dari sisi lain angkasa, dan pilar cahaya lain bersinar dari sisi lain. Dua pilar cahaya berbentuk corong besar terbentuk di langit di atas sungai surgawi.
Dua pilar cahaya saling bertautan dan terhubung, dan getaran yang sangat mengerikan datang dari mereka. Di sekitar altar, sorak-sorai dari pengrajin surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengguncang langit saat mereka berteriak, "Jembatannya aman, jembatannya aman." Di atas kapal, Raja Iblis Dutian tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji kekuatan agung Istana Surgawi dan bergumam, "Istana Surgawi benar-benar kaya raya." Kinmu dan Kaisar Ilahi Langsuan menyambut si Kiluo dari jauh. Armada kemudian mulai berlayar menuju jembatan peralihan energi spiritual yang besar. Ketika armada berlayar keluar dari jembatan pertukaran energi roh, Kinmu menyadari bahwa altar pengorbanan lainnya dibangun di istana leluhur dan tidak jauh dari Danau Giok kuno. Kapal itu melambat dan berlayar menuju Danau Giok. Dalam perjalanan, sebuah kapal perlahan turun dan tenggelam ke tengah lebih dari 10 gunung dewa. Kapal bermenara itu berada di tengah pegunungan ilahi, dan seolah-olah sebuah kota ilahi yang megah telah muncul di tengah-tengahnya. Ratusan ribu orang berjalan keluar dan menilai tempat tinggal baru mereka. Tidak lama kemudian, kapal bermenara lain mendarat di tepi sungai besar. Dalam perjalanan, kapal-kapal bermenara itu terus turun. Migrasi semacam ini sungguh membuka mata. Tatapan Kinmu berkedip, lalu dia mengeluarkan lentera Yue, sang pendeta surgawi, dan memberikannya kepada Raja Iblis Dutian. Dia kemudian mengeluarkan botol giok dan memberikannya kepadanya. Dengan gerakan kesadaran ilahinya, dia memberitahu dia tentang geografi 100.000 gunung hitam dari kayu hitam besar. "Pergilah ke kayu hitam besar dan biarkan orang-orang dari kedamaian abadi keluar untuk berlatih." Raja Iblis Dutian mengakui dan membawa botol giok bersamanya sambil membawa lentera dan terbang ke kejauhan. Kaisar Ilahi Langsuan tersenyum. Hanya sebotol kecil, berapa banyak orang yang bisa ditampungnya? Kinmu tersenyum tetapi tidak menjawab. 2 hari kemudian, Raja Iblis Dutian datang ke 100.000 gunung hitam yang tertutup debu. Ia melihat Yan dan berkata, "Pemimpin sekte memerintahkan saya untuk membawa botol surga untuk memindahkan populasi perdamaian abadi." Yan terlonjak kaget dan berteriak, "Kau membawa surga yang agung untuk memindahkan populasi perdamaian abadi. Kau membawa miliaran orang dari perdamaian abadi." Raja Iblis Dutian menggelengkan kepalanya dengan panik. "Bagaimana mungkin? Pemimpin sekte hanya memberi kita waktu sebulan, dan Kaisar hanya punya waktu untuk mendatangkan 300 juta orang. Dia hanya menampung populasi beberapa ratus kota suci." Yaner terdiam dan berkata, "Bebaskan orang-orang itu dan jangan lepaskan mereka semua sekaligus. Meskipun gunung suci 100.000 kita tidak kecil, kita tidak dapat menampung begitu banyak orang sekaligus." Dutian tersenyum dan berkata, "Yang lain bisa tinggal sementara di botol Hutian. Di botol ini, tinggal 10 miliar orang bukanlah masalah." Raja Iblis Dutian menggunakan kekuatan sihirnya untuk menggerakkan para praktisi seni dewa dan dewa yang sedang beristirahat di dalam botol Hutian keluar terlebih dahulu. Para praktisi seni dewa dan dewa perdamaian abadi membawa banyak benih tanaman obat dan biji-bijian dan segera terbang bolak-balik di antara pegunungan hitam. Mereka menabur benih. Para praktisi seni ilahiyah menggunakan seni ilahiyah penciptaan mereka untuk membiarkan benih-benih itu tumbuh dengan cepat. Bahkan jika ratusan ribu pegunungan hitam dipenuhi tanaman, mereka tidak akan mampu menghidupi ratusan juta orang. Itu sudah menjadi batas bagi hutan hitam besar ini untuk menghidupi puluhan juta orang. Selain itu, di samping makanan, ada juga kebutuhan untuk beternak. Istana leluhur dapat menjinakkan raksasa purba, dan juga dapat memburu raksasa yang kuat. Namun, ini juga membutuhkan praktisi seni ilahi dan dewa yang kuat untuk menjelajahi alam liar. Di depan istana leluhur, ada juga raksasa kuno yang dipanggil oleh dewa bumi ibu primordial yang berkembang dan tumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Di belakang istana leluhur, Long Xiao juga telah meninggalkan banyak raksasa dan tidak bermigrasi ke dunia binatang bersama mereka. Raksasa kuno itu sangat berbahaya dan menakutkan. Jangankan manusia yang terlahir lemah, bahkan dewa dan iblis yang berhadapan dengan raksasa kuno itu akan tampak sangat tidak berarti dalam hal kekuatan dan fisik. Kita masih perlu memperluas wilayah kita dan membangun kota suci yang lebih besar. Raja Iblis Dutian memobilisasi para praktisi seni dewa dan dewa perdamaian abadi untuk memindahkan lebih banyak orang keluar dari botol surga pot. "Wilayah itu tidak dapat menampung begitu banyak orang saat ini," katanya kepada Yan. "Selain itu, ratusan kota dewa dalam perdamaian abadi semuanya terlalu kecil. Masih bagus jika kita menghadapi satu raksasa, tetapi 2 hingga 3 raksasa dapat menghancurkan kota." Yan sedang membangun sarang burung dan tersenyum saat mendengarnya. "Ada banyak murid binatang raksasa di bawah Lan Yuntian, jadi kita bisa meminta bantuan mereka." "Pengikut binatang raksasa."
Raja Iblis Dutian tercengang. Sulit baginya untuk membayangkan situasi para binatang raksasa yang mendengarkan ceramah Lan Yuntian. Bahkan para binatang raksasa pun dapat memahami ceramah Saint Blue. Yan Er memindahkan beberapa telur burung pipit naga dan menaruhnya di sarang burung. Telur burung pipit naga ini memiliki penampilan yang aneh, dan tanda-tanda pada kulit telurnya bukan sepenuhnya tanda burung pipit naga, tetapi tanda kilin. Permukaan cangkang telur itu kasar, dan dari luar, tampak seperti telur kilin. Telur kilin itu kasar, tetapi pola telur burung pipit naga sangat halus. Yan Er menenun karangan bunga di atasnya dan menggambar beberapa wajah tersenyum. Dia berkata, Tuan Muda berkata bahwa meskipun kepala binatang raksasa itu besar, ia tidak cerdas. Namun, jika ia dapat berkultivasi dengan Lan Yutian dan memperoleh kebijaksanaan, ia mungkin dapat membangun peradaban binatang raksasa di masa depan. Beberapa raksasa telah belajar cara menggunakan kemampuan ilahi. Istrinya telah mengikuti Long Xiao, pemimpin dunia binatang, ke dunia binatang untuk mempersiapkan peradaban Behemoth. Pemimpin sekte mengatakan bahwa Long Xiao adalah seorang pria tanpa pandangan ke depan dan tidak dapat membangun peradaban raksasa, jadi ia meminta istriku untuk mempersiapkannya. Raja Iblis Dutian mengamati telur burung pipit naga, hanya untuk melihat Yan Er membawa telur binatang hampa raksasa dan meletakkannya di tengah, mengubahnya menjadi burung pipit naga raksasa yang hinggap di atasnya. Naga gendut sebenarnya sudah menikah sebelum pemimpin sekte. Dutian berpikir dalam hati, kapan orang ini menikah? Dia tidak memberitahu teman lamanya. Itu benar, mereka hamil sebelum menikah, dan mereka melakukan perbuatan baik sebelum menikah. Hal macam apa yang akan ditetaskan oleh putra burung pipit naga dan naga kilin? Lebih jauh, mengapa ada telur daging yang begitu besar di sini? Telur binatang buas adalah telur daging, dan cangkangnya adalah lapisan daging. Itu berbeda dari telur burung biasa. Jadi dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tentu saja tidak tahu. Armada Langsuan semakin sedikit kapalnya. Setiap kapal mendarat di daratan, dan tempat yang mereka pilih untuk mendarat adalah tempat yang kaya. Di kapal utama, Kaisar Dewa Langsuan dengan rendah hati meminta nasihat Qin Mu dan menceritakan kepadanya tentang masalah yang dialami reinkarnasinya saat belajar dalam kedamaian abadi. Qin Mu menjawab semua yang diketahuinya, tetapi dia juga menemukan banyak hal yang tidak dia pahami. Setiap kali pada saat ini, Langsuan akan curiga bahwa Qin Mu sengaja menyembunyikan sesuatu. Dia telah berbuat salah kepada Qin Mu. Meskipun Qin Mu sering kembali ke Eternal Peace untuk mempelajari hasil reformasi, Eternal Peace berubah dengan cepat hari ini. Semua jenis seni, jalan, dan keterampilan ilahi sedang dikembangkan, dan banyak jalan, keterampilan, dan seni ilahi baru sedang dikembangkan ke berbagai arah. Dapat dikatakan bahwa ratusan aliran pemikiran sedang berkembang pesat. Setelah Qin Mu kembali ke kedamaian abadi, waktu yang bisa dipelajarinya terlalu singkat. Dia sering memilih hasil yang bermanfaat baginya untuk dipelajari. Sedangkan untuk hasil lainnya, tidak peduli seberapa bagusnya, dia harus melepaskannya. Hasil reformasi perdamaian abadi yang paling mutakhir terkonsentrasi di Akademi Istana Akademis, sedangkan yang paling mutakhir terkonsentrasi di Akademi Dao Wen. Hanya mempelajari hasil dari beberapa tempat ini saja akan memakan waktu lama. Terlebih lagi, hasil baru terus-menerus dihasilkan. Kaisar Yanxiu telah mengumpulkan semua dewa di dunia yang ahli dalam jalur roh primordial dan penciptaan untuk mempelajari teknik penciptaan istana surgawi. Ia bermaksud agar istana surgawi pulih dengan cepat setelah dihancurkan. Kaisar Yanxiu dan Dewa Perdamaian Abadi menciptakan 12 jilid 3 keterampilan, yang disebut bab penciptaan istana surgawi. Saya sedikit bingung tentang bab penciptaan gerbang surgawi. Qin Mu belum pernah mendengar tentang tulisan penciptaan istana surgawi sebelumnya, jadi dia berkata, tunjukkan padaku tulisan penciptaan istana surgawi. Kaisar Langsuan ragu sejenak, dan dua tanduk di dahinya berubah sedikit merah. Dia mengeluarkan tulisan-tulisan penciptaan istana surgawi. Ada total 3 teknik dan 12 volume, dan semuanya sangat tebal. 10 orang suci surgawi telah menekan reformasi Eternal Peace atas nama, tetapi mereka telah lama menyelinap ke dalam Eternal Peace untuk secara diam-diam mempelajari hasil reformasi tersebut. Mereka bahkan telah menyalin teknik rahasia yang baru saja diciptakan oleh Eternal Peace. Sekalipun kulit Langsuan tebal, dia tetap merasa sedikit bersalah karena mengeluarkan teknik perdamaian abadi di depan Qin Mu, salah satu dari 3 pahlawan reformasi. Lagi pula, dia juga salah satu orang terhormat dari surga yang telah menekan reformasi. Selama bencana perdamaian abadi, kekuatannya telah menyerbu perdamaian abadi, menyebabkan banyak korban. Qin Mu membolak-balik Heaven Gate Creation Chapter secara mendetail dan merenungkannya. Langsuan tidak dapat menahan rasa curiga,
dan rasa bersalah di hatinya benar-benar hilang, tanduk di dahinya juga kembali ke warna normalnya. Apakah orang ini benar-benar tidak tahu atau tidak tahu? Penampilannya tidak terlihat seperti aku meminta nasihatnya. Sebaliknya, sepertinya dia mencuri reformasi perdamaian abadi dariku. Ketika dia malu, mukanya tidak memerah, tetapi tanduknya yang memerah. Qin Mu mencoba menjawab, dan Kaisar Dewa Langsuan dengan cepat menemukan beberapa kekurangan. Keduanya saling menatap, dan Qin Mu sedikit malu. Setelah beberapa saat, Kaisar Dewa Langsuan menghela napas. Yang muliamu, kamu dan aku harus berbicara tentang pemahaman kita sendiri dan berkomunikasi satu sama lain. Qin Mu segera mengangguk, dan wajahnya sedikit memerah. Dia menjelaskan, teknik dan seni ilahi saya juga dapat membuat istana surgawi pulih dengan cepat setelah dihancurkan, tetapi teknik saya berbeda dari bab penciptaan istana surgawi. Namun, kita masih dapat berkomunikasi melalui analogi. Kaisar Ilahi Langsuan berkata tanpa ekspresi, benar-benar. Mu yang sangat kuat yang mendirikan jalan seni ilahi secara alami sangat kuat. Keduanya berbicara tentang pemahaman mereka sendiri dan berinteraksi satu sama lain. Qin Mu sangat cerdas. Langsuan adalah seorang pemuja surgawi, dan dia juga salah satu dari sedikit orang cerdas di dunia. Untuk bisa menjadi 10 pemuja surgawi, dia telah mengalami penempaan dan penghapusan waktu. Kebijaksanaan tentu saja bukan hal yang remeh. Mereka bekerja sama dan dengan cepat memecahkan masalah di bab penciptaan istana surgawi. Semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat mereka. Mereka benar-benar menemukan kekurangan dalam bab penciptaan istana surgawi, dan diskusi menjadi semakin intens. Kapal utama telah tiba di Jade Lake dan mendarat. Jenderal Dewa yang menjaga kapal segera datang untuk melapor. Ketika dia melihat Kaisar Langsuan dan Qin Mu berdiskusi tentang Dao, kedua orang suci surgawi itu sama-sama bersemangat. Mereka berbicara satu demi satu, dan mereka bahkan mulai mengembangkan semua jenis rune. Itu sangat intens. Jenderal Dewa tidak berani mengganggu mereka dan segera mundur, hatinya bingung. Guru selalu memanggil Kaisar Langit Mu Qin Huo. Dia mengatakan lebih dari sekali bahwa orang ini telah datang ke surga dan menghancurkan istana dewanya, membunuh banyak murid. Dia bahkan memaksa muridnya yang paling berharga, kakak senior tertua Chang Xiting, untuk melarikan diri dari surga. Mengapa guru begitu diam-diam dengannya sekarang? Kaisar Ilahi Langsuan dan Qin Mu berdiskusi selama 2 hingga 3 hari sebelum akhirnya mereka memahami isi bab penciptaan istana surgawi. Selain itu, mereka juga telah mengembangkan ratusan seni ilahi yang berbeda berdasarkan bab penciptaan istana surgawi. Kekuatan masing-masing seni ilahi sangat luar biasa. Tidak hanya itu, mereka berdua juga telah memilah 5 teknik penciptaan yang berbeda. Meskipun dasar-dasar teknik ini lebih rendah daripada teknik tahta kaisar, jika mereka terus mempelajarinya secara mendalam untuk meningkatkan dasar-dasarnya, mereka bahkan mungkin dapat menghasilkan 5 teknik tahta kaisar di masa depan. Keduanya masih tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk dan berdiskusi tentang Dao. Langsuan hanya membuang semua keraguannya dan mendiskusikannya dengan Qin Mu. Sudah lama sekali ia tidak merasa begitu bersemangat. Ia merasa potensinya telah terpicu, seolah-olah ia telah kembali ke masa mudanya di tahun-tahun awal Dragon Han. Ada banyak hal yang tidak diketahui yang perlu ia jelajahi dan kembangkan sendiri. Mereka membahasnya lebih dalam lagi, dan bahkan setelah puluhan hari, mereka masih terlibat dalam diskusi yang panas. Meskipun mereka lelah secara mental, mereka masih bersemangat. Isi pembicaraan mereka tidak lagi terbatas pada isi reformasi perdamaian abadi. Mereka telah membahas jalan kesadaran ilahi dan satu kibawaan. Penelitian Qin Mu tentang kesadaran ilahi dan satu kibawaan sangatlah mendalam, dan Kaisar Ilahi Langsuan adalah putra dari permulaan absolut dan Gong Fu. Dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang dua Dao Agung ini, dan setelah memahaminya selama lebih dari 1 juta tahun, wilayahnya secara alami juga mendalam. Pembahasan kali ini bahkan lebih panjang, dan mereka telah mengembangkan segala macam teori, seni ilahi, dan penggunaan kesadaran ilahi dan satu kibawaan. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika mereka berdua berbicara tentang semangat yang tinggi, masing-masing dari mereka memiliki pemahaman mereka sendiri. Semacam ritme Dao yang menakjubkan menyebar dari tubuh mereka, yang merupakan tanda bahwa mereka akan segera memahami Dao. Tiba-tiba, keduanya menjadi tenang dan saling memandang dengan waspada, dengan paksa menekan kecenderungan memasuki Dao. Baru pada saat itulah mereka tiba-tiba ingat, bahwa mereka bukanlah sesama penganut Tao, melainkan musuh. Di luar, Sang Jenderal Dewa diam-diam masuk lagi, berniat untuk melihat apakah mereka berdua masih mendiskusikan Dao. Namun, dia melihat mereka berdua berdiri di sana, saling menatap setiap gerakan. Pesona Dao di tubuh masing-masing semakin kuat.
Setiap tubuh mereka dibalut dengan satu kibawaan. Indra ketuhanan mereka meledak dan mereka hampir melangkah ke Dao. Namun, hal yang anehnya adalah meskipun mereka dapat memasuki keadaan melangkah ke Dao di saat yang sama hanya dengan sedikit sentuhan pesona Dao mereka berhenti. Han Feng, sudah berapa lama aku dan Master Surgawimu berada di sini? Lang Xuan tiba-tiba bertanya. Jenderal Dewa segera berkata, sudah 3 bulan sejak guru dan pemuja surgawimu berdiskusi tentang Dao di sini. 3 bulan, sudut mata Kaisar Ilahi Lang Xuan berkedut. Sudah lama sekali. Jarang sekali aku berdiskusi tentang Dao dengan orang lain selama ini, dan ini adalah pertama kalinya. Mu, Yang Mulia Surgawi, kau memang layak menjadi Yang Mulia Surgawi. Aku belum pernah berdiskusi tentang Dao dengan Yang Mulia Surgawi lainnya sedalam ini. Kau sangat mengagumkan. Qin Mu mengangguk. Kamu juga. Tetapi kita bukanlah teman, apalagi sesama penganut Tao, kata Kaisar Ilahi Lang Xuan. Qin Mu mengangguk. Dao memang berbeda, tapi kita tidak bersekongkol bersama. Kaisar Ilahi Lang Xuan mengangguk. Jika aku tidak bersekongkol denganmu, kamu juga tidak perlu bersekongkol denganku. Syair Dao dalam tubuh mereka perlahan sirna, dan menjadi semakin lemah hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Mereka berjalan keluar pada saat yang sama, dan Kaisar Dewa Lang Xuan berkata, karena kita sudah sampai di Danau Giok, aku akan menepati janjiku. Aku akan membiarkanmu memahami Danau Giok ini. Terima kasih banyak, kata Qin Mu kaku sambil berjalan menuruni kapal. Kaisar Dewa Lang Xuan berdiri di atas kapal dan menatap punggungnya. Dia dipenuhi dengan emosi ketika dia tiba-tiba berkata, Yang Muliamu. Qin Mu menoleh ke arahnya dan bertanya sambil tersenyum, Kaisar Dewa, ada apa? Kaisar Dewa Lang Xuan terdiam sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada, hanya saja tiba-tiba aku punya ilusi bahwa aku bisa punya teman, tetapi ketika tiba-tiba aku memikirkan kenyataan, ilusi itu padam. Kau bisa pergi dan memahaminya. Qin Mu mengangguk. Aku juga pernah mengalami momen ilusi itu sebelumnya. Jika kamu dan aku bisa memahaminya dengan sepenuh hati, seberapa tinggi kita bisa menyimpulkan jalan, keterampilan, dan seni ilahi? Bisakah kita menyimpulkan jalan sejati dari awal yang absolut dan berapa banyak jenis seni ilahi dari awal yang absolut yang bisa kita simpulkan? Tetapi ketika aku memikirkannya dengan saksama, aku masih merasa itu tidak mungkin. Kaisar Ilahi Lang Xuan tersenyum palsu. Itu memang tidak mungkin. Mari kita hadapi kenyataan. Itu memang tidak mungkin. Qin Mu berbalik dan berjalan ke Danau Giok. Kaisar Dewa Lang Xuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap punggungnya. Dia tersenyum tipis. Aku tidak butuh rekan Taois. Dia terdiam sejenak seolah-olah keyakinannya semakin kuat. Benar sekali. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa kupercaya, jadi aku tidak butuh sesama penganut Tao.